Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman semua. Kali ini jumpa lagi di Bincang UKM STDI Imam Syafi'i Jember. Dan kali ini bersama saya Syihab Imam. Kali ini bintang tamunya siapa ya? Kalian penasaran gak sih setelah kemarin udah dari Fakih nih, lalu ada dari Rijalud Dakwah, terus sekarang siapa nih, ya kan? Nah, kita akan cari tahu setelah ini. Nah, untuk sore hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan ada bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu dari UKM Fokus atau Forum Kajian Ilmu Hadis. Ya, kita sudah bersama dengan bintang tamu pada kesempatan kali ini, yaitu Ketua Fokus. Kita akan sapa dan ya, ini kita akan kenalan lebih dalam lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur saya juga baru pertama kali ketemu juga ya. Jadi kita benar-benar pertama kali ngobrol nih, bener ya? Bener banget. Nggak ada briefing sebelumnya, nggak ada ya? Nggak ada juga ya? Full originally dalam diri. Dari dalam diri. Nggak ada sangkut paut dengan teks-teks dan lain-lain. Oke, langsung ya ini ya. Langsung ini. Spontanitas ya. Spontanitas. Oke, sebelumnya buat pemirsa sekalian dan juga buat saya juga ya, perkenalan dong biar kita lebih enak ngobrolnya. Siap. Saya manggil antum siapa juga nggak tahu juga nih, kita semua perkenalan. Ya, siap. Silakan coba perkenalan dulu. Namanya siapa sih? Ana Ahmad Abdul Hakim. Prodi asal Bekasi, Jawa Barat. Saat ini diamanahkan untuk menggantikan jabatan ketua yang sebelumnya dipegang oleh Akh Isfaul Khairi. Kemudian sebentar lagi juga jabatan kita akan selesai pada bulan Juni. Jadi ya mungkin sedikit banyaknya insyaallah bisa untuk mendeskripsikan bagaimana fokus ke depannya gitu. Oke deh, boleh. Ahmad Abdul Hakim. Ya. Panggilannya siapa nih? Ahmad cukup insyaallah. Ahmad aja. Oke, Ahmad. Tadi dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat. Berarti Sunda bisa dong? Bisa insyaallah. Sampai sini Jawa gimana? Oh, Jawanya di sini Jawa Timur ya. Ya, bisa juga beradaptasi. Ya alhamdulillah. Karena ibu juga dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur Dari juga. Malang. Dari Malang. Oke, berarti antum kan dari program studi ilmu hadis ya. Kenapa nih kok bisa tertarik di ilmu hadis dulu, kenapa nih? Tertarik ke ilmu hadis pertama karena ilmu hadis ini ilmu yang unik ya. Unik. Ya. Unik tuh. Uniknya kenapa tuh? Uniknya itu karena ilmu hadis ini ilmu yang awal-awal atau generasi awal itu, generasi awal umat ini saling berlomba untuk menjaga dan memuliakan ilmu hadis dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah semangat mereka, semangat para penuntut ilmu hadis dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kalau kita gambarkan perjuangan mereka itu mungkin pena untuk menuliskannya. Betul. Karena saking banyak dan semangat yang dituangkan tanpa pamrih, tanpa ada balasan secara material ya. Yeah. Namun mereka tetap mengeluarkan juhud dan semangat tanpa batas. Iya. Dan kita bisa rasakan nikmatnya ilmu hadis itu sampai sekarang. Sampai kita duduk di STDI Imam Syafi'i Jember ini. Jadi dengan alasan itu antum pengen masuk di ilmu hadis ini ya? Pengen mempelajari gimana sih ya? Betul, gimana ulama-ulama ini belajar, menghafal, mencari ilmu dan lain-lain. Oke, baik. Nah, setelah masuk di ilmu fokus atau setelah masuk di ilmu hadis ini ya, akhirnya menemukan Hima ya, himpunan mahasiswa fokus ini. Nah, kenapa sih tertarik di Hima fokus ini? Kenapa? Apa yang membuat antum tertarik ke sini?
Pertama karena dulu ketika kita sendiri ya, ketika kami sendiri itu butuh banyak kegiatan. Oke. Di awal-awal kami masuk ke fokus ini ketika semester 2 itu memang sangat kosong, bisa dibilang kita kegiatan di kampus ini terasa kurang gitu. Jadi ditakutkan malah kita bahasakan itu ditakutkan kita itu malah jalan ke sana jalan ke sini tanpa arah gitu. Oke. Nah, jadi masuk ke fokus tujuan utamanya untuk menyibukkan diri sebenarnya. Menyibukkan diri. Padahal di SDDI banyak UKM nih. Kenapa fokusnya kenapa? Yang utama karena prodi tersendiri, karena prodi sendiri, jadi tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas prodi. Oke, menarik. Jadi karena untuk menyibukkan diri, kenapa fokus? Karena ya dari tadi kan antum pengen masuk ilmu hadis ini ya, biar lebih fokus di fokus. Betul. Meningkatkan kualitas semuanya dan lain-lain. Oke deh. Nah, sekarang antum kan udah menjadi ketua nih ya sekarang ya. Nah, sebelumnya ana pengen tahu deh sebenarnya bagaimana sih awal, atau jangan sejarah dulu deh, apa itu fokus dulu deh. Fokus itu apa sih, mungkin dari pemirsa teman-teman banyak yang belum tahu gitu. Siap. Fokus sendiri adalah organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa secara umum, terutama mahasiswa ilmu hadis ya, untuk menuangkan inovasinya dalam mengembangkan keilmuan hadis dan juga memberikan mahasiswa itu kesempatan dalam mereka mengutarakan inovasinya dan keinginannya dalam menuangkan di berbagai bidang gitu. Karena dalam ilmu hadis ada beberapa bidang. Seperti takhrij, kemudian mungkin bahthur rijal, kita mencari rijalul isnad dan lain-lain. Beberapa ada bidang-bidang di dalam ilmu hadis. Jadi intinya kita memberikan wadah kepada mahasiswa untuk menuangkan inovasinya dan semangatnya di sana. Oke. Berarti di fokus pun ada bidang-bidang yang tadi antum sebutkan tadi ya. Oh gitu. Jadi orang-orang yang sangat semangat dalam hadis ini, mereka diberi wadah untuk bisa mengeksplor lebih ya. Betul. Di fokus ini. Betul. Gitu ya. Oke, sekarang kan antum udah menjadi ketua nih. Gimana sih awal kok akhirnya antum bisa terpilih menjadi ketua? Apa emang antum tuh dari awal udah berbakat ketua, atau bahkan antum nggak nyangka sendiri, atau tidak ada ketua lain kecuali antum misalkan gitu kan? Atau gimana tuh kok bisa terpilih jadi ketua itu gimana? Ya, jadi sebelumnya ini bisa dibilang dadakan. Ana ditunjuk untuk menggantikan ketua sebelumnya itu sangat dadakan. Karena apa ya? Ana sendiri belum pernah menduduki posisi yang bisa dibilang spesial gitu ya di fokus ini, wakil dan bendahara atau yang lain-lain enggak. Cuma qadarullah ketika akhir-akhir jabatan saudara Isfa, beliau karena lulusnya lebih cepat ya, 7 semester, jadi beliau segera ngambil langkah 1000, langkah cepat, gimana caranya fokus ini tetap jalan. Namun dengan ya pilihan yang terbaik gitu. Sebenarnya saya juga awalnya nggak mau dan nggak nyangka gitu. Tiba-tiba kok langsung dipilih gitu. Kita awalnya diajak musyawarah antar teman-teman yang lama, demikian juga teman-teman yang dari waktu itu kami masih semester 5, semester 5 diajak musyawarah. Siapa yang akan menggantikan gitu, posisi yang harus digantikan segera karena kan beliau mau lulus kan. Maka awalnya ditunjuk
teman saya satu orang, namun dia nggak siap. Akhirnya terus musyawarah lagi, jatuhlah pilihan pada saya sendiri. Awalnya saya, wah nih, ini berat ini, artinya perlu pengalaman dan lain-lain ya. Ya qadarullah, beliau tetap kekeh untuk ngambil pilihan ini, ya jadilah apa yang sudah jadi sampai sekarang. Bismillah berarti ya. Bismillah, khair insyaallah. Khair insyaallah. Berarti ini sudah berapa lama menjabat? Ini baru 1 semester dan sebentar lagi mau selesai. 1 semester ya. Oke, kalau gitu. Semester 6 aja kita. Baik. Lalu selanjutnya kalau kita ngomongin fokus sendiri, ngomongin UKM ya, tentu tak lepas dari yang namanya sejarah. Nah, sejarah terbentuknya fokus sendiri gimana? Singkat aja. Kalau lama nanti nggak cukup waktunya. Siap. Khair insyaallah. Gimana? Jadi awal terbentuk fokus tanggal 2 Safar. Tahunnya itu tahun berapa ya? Lupa sih. Cuma kalau Masehi tanggal 12 Januari tahun 2012. 10 tahun lebih sudah ya? Sudah 10 tahun lebih. Alhamdulillah. Sejak awal-awal berdirinya STDI. Alhamdulillah. Jadi cukup lama fokus ini berkiprah dan memberikan yang terbaik untuk prodi secara khusus dan STDI secara umumnya. Ya. Terus apakah di fokus ini selama 10 tahun ini apakah mungkin ada yang namanya vakum atau mungkin nggak berjalan di situ? Apakah ada dalam sejarah fokus ini? Dalam sejarah fokus pernah vakum, tapi vakumnya ini tidak vakum 100% ya. Artinya mungkin ada beberapa hal yang menjadikan fokus ini vakum. Sehingga hanya bisa jalan mungkin 50 sampai 60% gitu. Selebihnya alhamdulillah jalan seperti sedia kala, lancar dan seperti semula gitu. Oke. Nah, terus fokus ini kan dari tahun 2012 ya. Visi misi dari fokus ini apa yang dicanangkan dari 2012 sampai sekarang ini? Nah, tadi ya, kalau visi misi tadi mungkin sudah kita sebutkan. Visi utama fokus tadi sebagai wadah ya. Kalau visinya secara khusus itu sebagai wadah mahasiswa yang tadi kita sebutkan, supaya tujuannya itu ya tercapainya visi dan misi prodi ilmu hadis. Karena kita sendiri dari fokus ini kan memang tujuannya untuk membantu prodi. Artinya apa yang dibutuhkan prodi dalam menjalankan visi dan misi, kita yang bantu. Betul. Gitu. Itu visi utamanya. Kemudian adapun misi, kita yang pertama mengadakan kegiatan kemahasiswaan, berlandaskan disiplin konsisten yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hadis. Kemudian yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang unggul di bidang ilmu hadis. Ketiga, meningkatkan dedikasi anggota fokus dalam berbagai kegiatan internal maupun eksternal fokus. Keempat, meningkatkan solidaritas di antara seluruh keluarga besar fokus. Kelima, mengadakan setiap kegiatan kemahasiswaan dengan unsur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berwawasan ilmu hadis. Ya. Itu visi dan misinya. Itu visi dan misinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya untuk masuk ilmu hadis dan pengen benar-benar mendalami, nah ini kayak Mas Ahmad ini ya. Jadi benar-benar dia fokusnya ke hadis karena menurut dia hadis itu unik. Terus habis itu biar lebih semangat lagi dia masuk fokus. Ya kalau mungkin niatnya kayak gitu bisa jadi ketua kali ya. Nah, insya Allah bisa kita canangkan ya. Yang penting tetap semangat kontribusinya di fokus. Lalu kita ngomongin fokus lagi nih. Kalau anggota fokus sendiri ada berapa total? Untuk sekarang total anggota itu sekitar 78. 78 ya? Itu sudah sama ketuanya? Sudah sama ketuanya. 78 orang. Menarik. Nah, dari 78 orang ini apa sih kegiatan yang biasa dilakukan oleh fokus ini? Alhamdulillah untuk semester ini kegiatan kita cukup padat ya. Cukup padat dan ya harus benar-benar mengatur sebaik mungkin.
Contohnya yang paling saat ini kita hadapin paling besar ya, itu musabaqah hifdzul hadis nasional. Yang kedua itu, dan ketika ini adalah musabaqah pertama yang kita buat secara offline. Walaupun nggak 100% offline, tapi nanti kita buat minimal ketika final itu offline, final dan penutupan. Jadi finalis semua datang ke Jember dan kita adakan secara offline gitu intinya. Itu yang pertama. Lalu musabaqah hifdzul hadits. Kemudian yang kedua majelis sama. Majelis sama. Insya Allah kalau majelis sama ini sudah masyhur ya. Artinya setiap tahun insya Allah diadakan. Dan untuk semester ini kita yang kita bahas kitabnya itu kitab Sunan An-Nasai. Iya. Jadi insya Allah akan terus berjalan selanjutnya tahun kedepannya Sunan Ibnu Majah dan lain-lain majelis sama ini. Kemudian yang ketiga pelatihan takhrijul hadis. Jadi kita melatih bagaimana mahasiswa ini mengetahui cara mentakhrij hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Ini kan yang akan dilakukan ya. Ini sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Musabaqah itu sudah selesai. Sudah dilakukan tapi tinggal finalnya. Sebentar lagi. Finalnya. Ya, sudah. Kalau majelis sama tadi? Majelis sama akan dilakukan. Apakah pendaftaran masih ada? Masih ada. Masih ada ya. Ada. Batas terakhir kapan? Sekarang tanggal 30 nih. Majelis sama kita buka itu sebenarnya sampai kuota terpenuhin ya. Karena kuota untuk akhwat itu sudah terpenuhin. Ya, untuk ikhwan insya Allah masih ada kuota sekitar 50 lebih lah. Nih gitu. Masih banyak banget kesempatan nih buat kalian teman-teman semua yang mau mendaftar majelis sama STD Sunan Nasai ya. Sunan Nasai untuk semester ini langsung aja bisa ngubungin ke Instagramnya, mungkin ada kontaknya. Instagramnya bisa atau lihat di Instagram Fokus. Instagram Fokus. Di Instagram Fokus sudah tersedia. Kalau kegiatan yang sudah dilakukan terakhir apa nih? Kegiatan yang sudah dilakukan terakhir itu tadi malam. Tadi malam. Apa itu? Itu bedah artikel jurnal. Pengisi atau pembedahnya Ana sendiri. Masya Allah. Kemudian yang menjadi pembimbing kita Al-Ustaz enggak lah. Insyaallah mandiri sekali kali. Yang jadi pembimbing Al-Ustaz Nur Khalis bin Kurdian hafizahullah taala. Jadi itu acara terakhir yang tadi malam baru kita lakukan. Jadi kalau dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fokus ini memang tujuannya nih untuk manfaat tentang hadis sendiri ya. Tentang hadis secara khusus. Jadi orang-orang yang pengen benar-benar senang hadis, udah masuk aja Fokus gitu ya. Ini kan sudah berjalan berarti 12 tahun berarti ya. Hampir 12 tahun ini ya. Harapan antum nih sekarang sebagai ketua. Habis ini mungkin ada generasi yang lainnya gitu ya. Apa sih harapan Fokus sendiri ke depan terutama untuk mahasiswa STDI dulu deh, internal gimana? Harapan ana pribadi sebagai yang menggantikan ketua Fokus ya. Supaya Fokus ini terus berkembang dan mendedikasikan semua upayanya untuk mengembangkan keilmuan hadis dan juga kembali mengibarkan kiprah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan ana ke depannya untuk semua pengurus atau pengurus Fokus secara khusus dan mahasiswa ilmu hadis secara umum. Berarti ayo sama-sama kita kembalikan kiprah hadis Nabi nih ya. Ayo harus sama-sama. Karena kita rasa kan ya hadis agak mohon maaf ya, agak kurang gitulah ya. Agak gitu. Padahal kan hadis ini kan syarif, tinggi lah ya kedudukannya ya. Tapi memang gimana nih menurut antum sebagai ketua Fokus kalau ada yang bilang ya hadis ini ilmu hadis ini cukup berat gitu. Gimana tuh?
Sebenarnya kalau kita bilang cukup berat, Enggak juga. bagi yang belum coba. Oh. Iya. Bagi yang belum coba ya. Insya Allah kalau sudah dia mencoba, insya Allah sahal insya Allah. Berarti apakah Ana harus keluar HKI dulu? Ana pengen nyoba soalnya. Insya Allah. Tapi sudah stereotip orang, wah hadis susah ngapalin. Padahal enggak kayak gitu ya Enggak, sebenarnya. insya Allah. Yang penting coba dulu, insya Allah sahal ke depannya. Kalau di luar prodi tapi masuk fokus boleh? HKI masuk ke fokus nggak boleh ya? Sementara ini belum kita Oke. rancang ya. Oh, iya. Artinya dari luar prodi sementara karena belum ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya. Oke, berarti itu nggak masuk sejarah tadi ya? Iya, belum masuk. Oke deh kalau gitu. Jadi harapannya Mas Ahmad tadi semoga fokus ini bisa menjadi wadah yang kita bersama-sama kiprah di dalam mengkiprahkan gimana sih hadis ini biar kembali jaya gitu Iya, ya. betul. Terutama dalam di lingkungan STDI sendiri. Lingkungan SDI. Gitu. Oke deh, mungkin ini sudah cukup kita ngobrolnya. Siap. Buat Mas Ahmad, thank you banget ya, makasih Thank you. buat waktunya. Matur suwun. Ini serius, ini nggak ada briefing apa-apa nih ya. Insya Allah. Serius, ini langsung spontan, luar biasa. Thank you Allahumma atas waktunya barik. banget ya. Siap. Makasih, Siap, jazakumullah Mas. khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Oke teman-teman, itu tadi kita bincang UKM di episode keempat ya, bukan ketiga. Tadi siapa yang bilang ketiga itu Tipo ya. Nah di sini episode keempat kita ngobrol dengan Mas Ahmad tadi sebagai ketua fokus ya, HIMA atau Himpunan Mahasiswa Forum Kajian Ilmu Hadis. Nah buat kamu yang pengen tahu apa ada UKM lain sih di STDI, nah pastinya ada. Ada apa aja? Nah ikuti terus ya. Ikuti terus, subscribe BEM STDI Imam Syafi'i Jember. Kalian bakal tahu apa aja UKM yang ada di sini dan apakah kalian tertarik atau tidak. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.